Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu ayat yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam tafsir As-Sa'di maka disebutkan larangan dari mendekati perzinaan itu lebih mengena dibanding sekedar larangan melakukannya, karena larangan mendekati zina itu mencakup semua faktor yang menjadi penyulut perbuatan zina. Jadi nas Al-Qur'annya yang dilarang tidak hanya melakukan perbuatan zina, tapi mendekati, wala taqrabu zina, mendekati perbuatan zina, yang kemudian As-Sa'di, tafsir As-Sa'di, yaitu perbuatan-perbuatan yang menjadi faktor penyulut perbuatan zina. Bapak dan Ibu, kemudian di dalam tafsir Kemenak, maka di antara kerusakan-kerusakan yang diakibatkan perbuatan perzinaan itu adalah merusak garis keturunan. Itu yang pertama. Kita bisa lihat ya, kadang-kadang dengan perbuatan zina maka anak yang tidak diakui oleh bapak kandungnya kemudian menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan. Kemudian yang ketiga, merusak ketenangan hidup berumah tangga. Kemudian yang keempat, menghancurkan rumah tangga. Betapa banyaknya rumah tangga yang berantakan karena perzinahan. Kemudian yang kelima, merebaknya perzinahan di masyarakat menyebabkan berkembangnya berbagai macam penyakit seperti penyakit sifilis atau bahkan yang sangat dahsyat itu adalah HIV atau AIDS yang sangat banyak sekali, cuman karena memang tidak diekspos, keluarga berusaha menyembunyikan dan juga pihak rumah sakit tidak mengekspos, padahal banyak sekali akibat perzinahan yang diantaranya adalah timbulnya penyakit AIDS. Karena penyakit AIDS itu hilangnya kekebalan tubuh itu lebih dari 50% karena hubungan perzinahan. Bapak dan Ibu, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan pernah ada seorang pemuda ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, kemudian datang seorang pemuda, kemudian pemuda itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina." Jadi ketika banyak sahabat, maka ada seorang pemuda yang kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berbuat zina."
Maka para sahabat yang hadir menghardik pemuda itu, diam kamu, diam kamu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada pemuda tadi, coba kamu mendekat ke sini. Pemuda tadi disuruh mendekat, sementara para sahabat juga mendengarkan. Maka kemudian pemuda tadi ditanya oleh Rasulullah SAW, dekat sini kepadaku. Ketika Rasulullah pemuda itu mendekati Rasulullah dalam jarak yang cukup dekat, maka Rasulullah bersabda, duduklah kamu. Kemudian pemuda itu duduk dan Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusannya. Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka. Rasulullah kemudian bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu? Maka jawabannya sama, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusanmu. Kemudian Rasulullah bersabda, orang-orang pun tidak akan suka jika dilakukan terhadap anak perempuannya. Maka kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina ini dilakukan terhadap saudara perempuanmu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusannya. Rasulullah bersabda, orang lain pun juga sudah tidak suka apabila dilakukan terhadap saudara perempuannya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibimu, baik dari bibi dari pihak ayah maupun pihak perempuan? Maka kemudian, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Kemudian Rasulullah bersabda, orang lain juga sama, tidak suka perbuatan itu dilakukan terhadap bibi mereka, baik dari ayah maupun dari ibu. Maka kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut, di dada tangannya ke dada pemuda itu, seraya kemudian Rasulullah mendoakan, ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, serta peliharalah kemaluannya, farjinya. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit pun. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ada cerita yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dengan penuh bijaksana Rasulullah menasihati pemuda yang sudah terbiasa melakukan perbuatan perzinaan, kemudian didoakan agar supaya terlepas dari perbuatan perzinaan tersebut. Bapak dan Ibu, di dalam tafsir disebutkan bahwasanya dari Nabi SAW telah bersabda, tiada suatu dosa pun sesudah mempersekutukan Allah yang lebih besar di sisi Allah daripada nutfah seorang laki yang diletakkan di dalam rahim yang tidak halal baginya. Ya, dan dalam hadis ini dosa yang terbesar itu adalah tetap dosa syirik, karena syirik itu satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, dan itu dijelaskan sampai 2 kali dalam ayat yang sama. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua termasuk al-kabair, dosa besar adalah perzinaan. Ciri daripada al-kabair itu adalah perbuatan yang perbuatan yang kemudian diancam dengan hukuman, diancam dengan hukuman. Itu adalah
termasuk dosa-dosa besar, cirinya adalah diancam dengan hukuman. Maka perzinaan itu juga diancam di dalam dengan hukuman, sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 2. Kalau tadi surat Al-Isra ya, ayat 32, maka ancaman daripada perzinaan itu ada di dalam surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa kasihan, belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi bagi yang menerapkan hukum Islam ya seperti negara kerajaan Saudi Arabia yang memberlakukan hukum Islam, maka diterapkan juga hukum perzinaan, yaitu dengan dicambuk ya 100 kali. Ini di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Kemudian di dalam konsep Islam, maka ada zina muhson dan ghairu muhson. Muhson itu adalah perzinaan yang dilakukan orang-orang yang sudah nikah, yang sudah dalam terikat pernikahan, perkawinan. Sedangkan ghairu muhson itu adalah apabila masing-masing tidak terikat dalam pernikahan, perkawinan, itu ghairu muhson. Maka yang ghairu muhson itu adalah dicambuk 100 kali tadi. Kemudian apabila yang berzina itu adalah orang yang sudah nikah, maka tidak cukup hanya dicambuk, tapi juga dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Tetapi memang syarat perzinaan ini adalah dengan 4 saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut, sehingga memang di kalangan negara muslim sendiri jarang terjadi kasus perzinaan, karena memang harus dengan 4 saksi yang betul-betul melihat perbuatan tersebut, sehingga di Saudi barangkali sangat jarang ya. Tetapi yang banyak itu adalah pencurian, yang kita bisa lihat kalau haji atau umroh ada orang yang tangannya dipotong, itu adalah karena karena melakukan perbuatan yaitu kriminal, yaitu mencuri. Bapak dan Ibu, di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang kemudian mengaku kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya berzina. Ya Rasulullah, saya berzina." Dibiarkan oleh Rasulullah seakan-akan tidak mendengar, tapi orang itu masih tetap terus minta agar supaya dia bertobat dan betul-betul tobatnya diterima dengan melaksanakan ketentuan hukum, meskipun tidak ada yang menyaksikan. Tetapi karena mengaku benar-benar dengan disumpah bahwa dia telah melakukan perzinaan, maka kemudian wanita tersebut dikisos, yaitu dicambuk dan kemudian dilempari dengan batu sampai meninggal. Ketika sudah meninggal, maka kemudian Rasulullah SAW mensolati, memimpin sholatnya. Maka para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasul, dia telah berbuat zina, mengapa engkau mensolatinya?" Maka kemudian Rasulullah, dia sudah bertobat dan tobatnya betul-betul sudah diterima ya, karena sampai meskipun seandainya dia tidak mengaku, dia tidak akan terkena hukuman itu, tapi kemudian dia dengan tobat nasuhannya, kemudian dia betul-betul melaksanakan ketentuan itu dan minta kepada Rasulullah untuk dihisab sesuai dengan hukumnya, mau Islam yang berlaku, sehingga sampai meninggal. Dan kemudian langsung Rasulullah SAW mensolatinya dan menyampaikan dia sudah, tobatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika para sahabat keberatan, maka Rasulullah tetap mensolatinya. Bapak dan Ibu, ini adalah perzinaan
di mana ketentuan hadnya itu, sanksinya itu hanya akan berlaku di negara-negara yang menerapkan hukum syar'i, hukum Islam, yaitu tadi ya, kalau memang yang melakukan perbuatan zina itu berada dalam pernikahan, maka dicambuk dan kemudian dirajam. Kalaupun tidak dalam pernikahan, maka cukup dicambuk dengan 100 cambukan, sebagaimana tadi di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat 2. Bagaimana dengan sistem hukum kita, hukum positif ya. Ini menarik karena baru saja kalau kita membaca ataupun mendengar, yaitu baru saja disahkan kitab undang-undang hukum pidana yang baru, disahkan tahun 2022 kemarin ya, dan mulai berlaku 2023. Ini adalah kitab undang-undang hukum pidana yang baru, menggantikan kitab undang-undang hukum pidana yang peninggalan dari penjajah Hindia Belanda. Maka yang tadi ada satu lagi hadis ya, yaitu Rasulullah SAW bersabda ya, bahwa dosa perzinahan termasuk dosa besar ya. Kemudian di dalam kitab undang-undang hukum pidana ya, itu ada pasal 284 KUH pidana, maka disebutkan dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta ya. Yaitu bagi yang melakukan perzinahan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan overspill, jadi di dalam hukum nasional itu perzinahan itu disebut overspill ya, overspill. Padahal diketahui bahwa pasal 27 berlaku baginya. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan perzinahan, padahal diketahui bahwa berlaku baginya. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu ya. Kemudian seorang wanita yang telah kawin yang serta melakukan perbuatan itu. Jadi pasal 284 KUH pidana itu di penjara ya. Tetapi perzinahan ini adalah delik aduan ya, delik aduan. Jadi kalaupun ada perzinahan tapi si suami atau istri itu tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum, maka ya tidak diproses karena ini aduan, delik aduan. Dan seandainya sudah melapor pun kemudian dicabut ya bisa, karena ini adalah delik aduan. Jadi delik perzinahan itu adalah merupakan delik aduan. Siapa yang mengadukan, yaitu istri atau suaminya, itu bisa mengadukan kepada aparat penegak hukum agar supaya itu menjadi tindak pidana ya, dengan tadi undang-undang pasal 284 KUH pidana. Kemudian di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang lama, maka yang bisa diadukan itu adalah yang terikat dalam pernikahan. Jadi perzinahan itu apabila salah satu terikat dalam pernikahan ya. Tetapi konsep Islam yang dinamakan zina itu, baik itu dilakukan dalam pernikahan maupun tidak, tetap saja itu adalah perzinahan ya. Tetapi dalam konsep hukum nasional, maka perzinahan itu hanya terjadi apabila salah satu atau keduanya terikat dalam pernikahan. Sedangkan apabila kedua-duanya tidak terikat dalam pernikahan,
maka bukan perzinahan. Dan itu pun menjadi delik pidana, ya, perbuatan pidana apabila dilaporkan, ya, delik aduan, diadukan kepada aparat penegak hukum baik oleh suami atau istrinya. Kalau tidak diadukan, ya tidak. Kasus beberapa waktu yang lalu ini kita bisa yang mengheboh terhadap tokoh nasional, ya, di mana ada seorang wanita yang mengakui bahwa anaknya itu adalah anak hubungan dengan si A. Kemudian dia minta pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Kita bisa itu, tapi karena ini adalah delik aduan, selama tidak diadukan oleh si istri atau suaminya atau istri itu dari yang dituduh itu, maka tidak bisa. Kalau diadukan, maka delik aduan menjadi delik aduan. Nah, yang menarik adalah kitab undang-undang hukum pidana yang baru, ya, yang baru disahkan tahun 2022. Itu di dalam pasal 411 Undang-Undang nomor 1, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Jadi berlaku 2023, 2 tahun yang lalu. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami atau istri dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori 2, yaitu 10 juta. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. Jadi sama KUH pidana yang lama maupun KUH pidana yang baru, yang pasal 411 ini sama dengan 284, yaitu delik aduan. Jadi kalaupun ada perbuatan perzinaan kami tidak diadukan, ya tidak merupakan tindak pidana. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Jadi terhadap KUH pidana ini, maka perzinaan itu bisa juga terjadi tidak terikat pernikahan. Kalau dulu peninggalan pemerintah Hindia Belanda, KUH pidana itu hanya terikat pernikahan dan itu pun delik aduan. Tapi di dalam undang-undang yang baru ini, maka orang tua dari anaknya itu bisa mengadukan delik aduan, ya. Kemudian pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Jadi selama masih di penyidikan, maka itu bisa ditarik kembali, ya. Tidak jadi mengadukan. Tapi kalau sudah disidangkan di pengadilan, maka itu tetap berlanjut terus. Bapak dan Ibu, ada hal yang sedikit menggembirakan di dalam kitab undang-undang hukum pidana, yaitu apa yang disebut dengan istilah yaitu kumpul kebo, ya. Di mana di dalam undang-undang yang baru ini, ya, maka istilah kumpul kebo itu termasuk juga delik aduan, ya, delik aduan, ya. Yaitu delik aduan yang tidak akan menjadi perkara hukum jika tidak dilaporkan oleh pihak yang berhak. Banyak pihak khawatir kohabitasi, ya. Jadi kalau perzinaan spell, kohabitasi itu adalah kumpul kebo. Banyak pihak khawatir pasal perzinaan dan kohabitasi menyeret dengan mudah banyak orang ke penjara. Turis asing hingga sektor pendidikan diklaim berada dalam ancaman cukup besar. Nah, itu banyak yang protes, ya, banyak yang protes karena kohabitasi dimasukkan sebagai tindak pidana, ya. Kumpul kebo yang asalnya di luar tidak masuk pasal 284 tentang perzinaan, tapi di dalam pasal 411 Kitab Undang-Undang Pidana, kumpul kebo itu juga dimasukkan. Berarti sama dengan konsep Islam, perzinaan itu adalah antara laki-laki dengan perempuan, baik terikat dalam pernikahan maupun tidak dalam pernikahan. Tetapi selama ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama hanya menjerat orang yang dalam pernikahan saja.
yaitu yang muhson dalam istilah hukum agama, tetapi yang ghairu muhson tidak. Yang ghairu muhson di dalam undang-undang yang baru ini masuk ya kohabitasi, yaitu adalah kumpul kebo. Maka banyak terjadi protes ya, protes terhadap kitab undang-undang hukum pidana yang baru ini yang terkait dengan kumpul bersama ini, kumpul kohabitasi ini. Mereka khawatir nanti akan menyisir ya masalah pariwisata dan lain sebagainya, ditakutkan itu. Tapi kemudian undang-undang ini memberikan jalan tengah, yaitu kohabitasi ini masuk di dalam pidana, tindak pidana dengan aduan mutlak ya. Jadi delik aduan, siapa yang mengadukan yaitu orang tuanya itu bisa mengadukan. Bapak dan Ibu, ini suatu kemajuan karena selaras dengan hukum Islam bahwa perzinahan itu tidak hanya yang sudah nikah, tapi juga yang belum nikah pun juga kumpul seorang perempuan dengan laki-laki itu adalah sudah perzinahan. Di dalam hukum Islam sudah jelas, kalau itu terikat pernikahan maka dirajam sampai mati, sedangkan tidak terikat pernikahan maka cukup dicambuk 100 kali. Sedangkan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama pasal 411 kitab Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dengan undang-undang yang lama, yaitu tetap itu adalah masuk pidana. Hanya saja kohati yaitu kumpul kebo tadi itu dimasukkan di dalam yang baru, meskipun ada protes, tetapi tetap adalah mengakomodasi, artinya adalah aduan mutlak, delik aduan yang hanya menjadi pidana kalau diadukan oleh yang berkaitan, suami atau istri ataupun oleh orang tua bagi anaknya. Bapak dan Ibu, itu yang terjadi. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang barangkali perlu saya bacakan terkait dengan perzinahan ini, yaitu tadi sudah saya sampaikan, yaitu termasuk dosa besar. Itu adalah tadi yang paling besar itu adalah syirik. Kemudian sekali waktu Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, dosa yang paling besar apa? Adalah dosa syirik. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua itu juga dosa besar, termasuk juga dosa perzinahan. Di dalam surat As-Saff ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Akibat perzinahan yang terjadi, yaitu adanya penyakit HIV dan lain sebagainya, maka Islam tetap tidak membolehkan euthanasia, yaitu disuntik mati ya, karena itu dalam konsep Islam suntik mati itu sama dengan bunuh diri, tidak boleh. Wala ta'asu min rauhillah, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Meskipun penderita AIDS mengalami penderitaan yang sangat luar biasa beratnya ya, sehingga badannya tinggal tulang saja, tapi tetap Allah membuka kesempatan, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asar hukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan dengan taubat yang sebenar-benarnya maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan ke dalam surga. Sehingga dosa apapun Allah akan mengampuni selain dosa syirik. Karena itu jaga masing-masing, menjaga akidah kita,
Karena syirik itu berarti menduakan Allah, menjadikan Allah sejajar dengan makhluknya, menyembah Allah tapi masih menyembah makhluk selain Allah, ya makhluknya Allah. Maka Allah tidak akan mengampuni, karena Allah disamakan dengan ciptaannya. Karena itu jaga akidah kita, setiap rakaat kita senantiasa berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mudah-mudahan sampai akhir kehidupan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita dijauhkan dari perbuatan syirik, ya. Bahkan hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan kita jauhkan. Bahwa ini membawa keberuntungan bagi saya, ini. Yang memberikan keberuntungan dan kecelakaan itu hanyalah Allah. La yusibanna illa ma katabahu lana. Tidak akan terkena musibah kecuali memang sudah ditakdir oleh Allah. Ketika kita keluar rumah, maka Rasulullah hanya berpesan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, untuk mengucapkan dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. Sudah selesai. Kemudian kita berhati-hati di dalam perjalanan. Kalau kemudian ternyata Allah berkehendak lain, kita sudah berhati-hati mendapatkan kecelakaan dan bagainya, maka itu adalah bagian dari musibah cobaan yang kita terima dengan penuh kesabaran. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minna wa fathul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.